Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farisa Taib dengan NIM 151420044 kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ataupun akan memaparkan materi mengenai konsep esensial geografi. Nah, sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Oke? Penting bagi kita untuk memahami konsep dasar dari sebuah ilmu, agar kita dapat lebih jeli dalam memahami apa yang membedakan antara studi ilmu yang satu dengan studi ilmu yang lain, seperti geografi misalnya. Nah, lantas apakah geografi itu? Berdasarkan seminar lokakarya IGI pada tahun 1988 di Semarang, dikatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui apa dan bagaimana geografi bekerja sebagai ilmu. Fenomena geosfer yang meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer merupakan objek material geografi yang masih bersifat umum dan luas. Kemudian dapat melahirkan seni ilmu khusus yang mengkaji masing-masing dari objek kajian geografi tersebut, seperti geologi, oseanografi, astronomi, biologi, dan antropologi. Akan tetapi, hadirnya sudut pandang yang berbeda sebagaimana yang terkandung dalam definisi yang dikemukakan oleh IGI tersebut membuat geografi dapat berdiri sendiri sebagai ilmu yang berbeda. Nah, perbedaan sudut pandang ini dapat kita cermati diantaranya melalui 10 konsep dasar geografi berikut ini. Mari kita ulas satu persatu 10 konsep geografi tersebut. Konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini merupakan sebuah konsep yang membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Nah, secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Nah, contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang kedua yaitu ada konsep jarak. Nah, jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan
garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Sedangkan jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Nah, seperti contoh berikut. Jarak antara dua lokasi ini, antara kota Cianjur dengan alun-alun Sindang Barang, jika ditarik garis lurus jaraknya hanya mencapai kurang lebih 7,12 km. Akan tetapi, jarak tempuh kedua kota tersebut di lapangan mencapai kurang lebih 111 km dengan waktu tempuh yang berbeda ketika ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 3 jam 31 menit dan kendaraan roda 4 yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 3 jam 57 menit. Perbedaan waktu tempuh tersebut menunjukkan relatifnya sebuah jarak atau bila diukur dengan waktu. Konsep yang ketiga dari 10 konsep dasar geografi adalah konsep morfologi. Nah, morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Nah, contohnya seperti pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, pulau-pulau, dan lain sebagainya. Keberagaman muka bumi tersebut memberi banyak pengaruh terhadap aktivitas manusia di muka bumi. Jalanan yang lurus di dataran rendah dengan jalanan yang berkelok-kelok di wilayah pegunungan, perbukitan, atau dataran tinggi menunjukkan derajat pengaruh bentuk muka bumi terhadap aktivitas manusia. Nah, selanjutnya konsep yang keempat, yaitu konsep keterjangkauan. Banyak tempat di permukaan bumi dikategorikan sebagai tempat terasing, terisolasi, atau sulit untuk dijangkau, menunjukkan seolah-olah tempat tersebut berada jauh dari tempat-tempat lainnya. Padahal, keberadaannya justru tidak terlalu jauh dari tempat-tempat lain di sekitarnya. Keterasingan, terisolasi, atau sulit untuk dijangkau justru terjadi akibat kondisi geografis tempat tersebut yang mengakibatkannya sulit dijangkau dari tempat-tempat yang lain, seperti lokasinya yang berada di pegunungan tinggi, hutan yang lebat, rawa-rawa, gurun pasir yang luas, dan lain sebagainya. Itulah konsep geografi yang keempat yang disebut dengan konsep keterjangkauan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena tertentu dalam ruang muka bumi, baik yang bersifat alami maupun bersifat sosial. Nah, keberadaan pola-pola tersebut di permukaan bumi ini tidak terlepas dari adanya interaksi manusia dengan alam ataupun interaksi dengan alam itu sendiri ataupun interaksi alam dengan alam itu sendiri. Contohnya seperti pola pemukiman penduduk yang memanjang mengikuti jalan raya atau sungai. Pemukiman di kota besar misalnya Jakarta dibangun berhimpitan, pola permukiman di pegunungan menyebar di pantai sesuai garis pantai. Nah, seperti itulah contoh dari konsep pola. Nah, selanjutnya konsep yang keenam, yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dengan alasan adanya kondisi yang saling menguntungkan, baik keuntungan yang berkaitan dengan adanya kesejenisan, persamaan,
atau keseragaman maupun keuntungan dari adanya faktor-faktor umum yang memang menguntung. Nah, misalnya aglomerasi industri. Istilah aglomerasi industri merupakan sebuah bentuk pemusatan kegiatan industri di suatu kawasan tertentu dengan tujuan agar pengelolaannya dapat lebih optimal. Industri konveksi dan industri kerajinan banyak didirikan di tempat-tempat yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dengan tujuan agar lebih mudah memenuhi kebutuhan atau tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada konsep yang ketujuh, yaitu konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya penduduk yang tinggal di pesisir pada umumnya pantai, laut, dan segala potensi di dalamnya adalah sumber pencaharian yang dapat memberikan kehidupan ataupun dapat menggerakkan roda perekonomian keluarga. Nah, kemudian yang kedelapan, yaitu ada konsep interaksi dan interpendensi. Interaksi merupakan peristiwa yang saling mempengaruhi antara satu objek dengan objek yang lain atau satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Konsep ini berkaitan dengan berhubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Nah, contohnya misalnya hubungan antara desa dan juga kota. Kemudian warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Nah, jadi itulah konsep interaksi atau interpendensi dari sebuah geografi. Selanjutnya yaitu konsep kesembilan. Nah, konsep kesembilan ini yaitu konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Nah, contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan. Nah, sedangkan warga pegunungan ini biasanya bekerja di kebun atau ladang, atau mereka berprofesi sebagai petani. Nah, itulah konsep diferensiasi area yang menunjukkan perbedaan karakteristik yang khas dari wilayah yang ada di wilayah permukaan bumi. Selanjutnya yaitu konsep terakhir dari 10 dasar konsep geografi adalah konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Nah, contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulur. Nah, jadi itulah penjelasan ataupun pemaparan materi dari saya mengenai 10 konsep dasar geografi. Nah, adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu geografi ini adalah ilmu yang mempelajari wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Nah, geografi ini penting untuk kehidupan kita. Nah, mengapa? Karena geografi mengajak kita menjelajah kemana saja. Dan juga geografi ini menjelaskan apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi di suatu tempat. Nah, selain itu juga, geografi membantu kita mengetahui banyak tempat dan kondisi suatu daerah. Nah, bukan hanya itu saja. Geografi juga membuat kita mengetahui ternyata begitu banyak tempat dan kehidupan di dunia ini. Nah, baiklah, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf
Apabila terdapat banyak kesalahan, semoga materinya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.